Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Alvin Dero yang nanti kita akan em, membahas satu tema yaitu tips cara memilih calon-calon wakil kita yang ada di legislatif maupun yang nanti di tingkat eksekutif atau presiden. Tapi mungkin saat ini kita bahas dulu tips bagaimana caranya memilih calon-calon legislatif kita, atau kalau di daerah biasanya eh, yaitu memilih anggota dewan, perwakilan rakyat kita yang ada di daerah. Ini di tahun politik ini mungkin kita semua lagi gelisah. Karena apa? Satu sisi adalah bagaimana menentukan calon-calon kita yang akan kita pilih. Karena yang jelas kita banyak kesulitan, apalagi orang-orang yang kebanyakan dari calon-calon legislatif yang ada di daerah khususnya. Ini apalagi untuk tingkat provinsi atau DPR RI. Tapi mungkin saya akan memberikan konsep atau tips kepada dulur-dulur kabeh piye carane membuat parameter bagaimana tips memilih calon-calon kita. Tapi yang pasti yang jelas ini adalah versi atau teori dalil kita sebagai orang Embongan, di mana untuk analisa dan kajian-kajian yang kita dapat, mungkin teori atau dalil kita ini hanya berdasarkan apa yang kita dapat di jalan. Jadi versi dari mungkin analisa kita sebagai orang-orang Embongan, saya memberikan tips atau parameter atau konsep gimana caranya memilih calon-calon kita. Pertama, yang perlu kita perhatikan adalah, ini sebuah tips saja ya, nanti kita pakai apa enggak monggo terserah. Jadi intinya, sebelum saya bahas selanjutnya, ya ini sekedar tips dan ilmu kita yang kita rumuskan sendiri, bagaimana memberikan informasi yang khususnya nanti mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang orang-orang kecil memilih biar enggak sedikit agak bingung lah. Oke, pertama tips itu adalah satu, seorang pemimpin paling tidak kita mengenal, pertama yang perlu kita ketahui adalah yaitu apa ya, yaitu kalau dibilang etikabilitas atau moral, di mana calon pemimpin yang mungkin tidak saya jabarkan terlalu panjang. Intinya tips itu pertama adalah etikabilitas. Artinya kita mengenal betul bagaimana etikanya, moral. Nah, ini menurut saya, menurut dalil ini orang Rembongan, adalah syarat mutlak. Karena nanti kalau kita salah pilih, maka ke depan kita nggak bisa janjikan seorang pemimpin yang berkomitmen atau jujur. Jadi pertama etikabilitas, kedua adalah intelektualitas. Bagaimana dia, yang saya maksud intelektualitas di sini adalah bukan hanya didapat dari calon-calon yang kita pilih itu, bukan hanya didapat dari bangku akademis, mungkin bukan juga dari pondok pesantren. Intinya intelektualitas ini bisa didapat dari mana aja, tapi intinya bahwa
menjadi parameter itu adalah mungkin kalau kita menganut standarisasi mungkin ya mungkin yang jelas orang-orang yang punya intelektual yang biasanya didapat dari bangku-bangku akademis. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah elektabilitas. Elektabilitas ini menyangkut beberapa hal. Mungkin kalau kita bicara elektabilitas dari seseorang, saya yakin dari kita orang-orang kecil yang saya jamin hampir kebanyakan kita juga nggak pernah mengenal sosok atau profil dari calon-calon kita. Karena apa? Memang mereka sendiri atau kita sendiri juga kadang nggak terlalu memperdulikan itu. Karena apa? Nanti untuk sesi-sesi yang berikutnya saya jelaskan bagaimana seorang wakil kita di DPR atau dimanapun mungkin di jabatan kepala desa atau di bupati, gubernur, presiden. Nanti saya bahas sesuai dengan ilmu embongan ini ya di sesi selanjutnya. Tapi intinya kita fokus tetap di sini, kita bahas dulu konsep bagaimana tips memilih calon-calon kita yang duduk nanti di Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi untuk elektabilitas sendiri kebanyakan dari kita, mungkin dari kita sendiri orang kecil mungkin terlalu banyak kesibukan, jadi untuk mengenal mereka, untuk mengetahui bagaimana elektabilitas mereka mungkin kita dengar dari informasi-informasi, mungkin bisa jadi orang per orang, dari tetangga, teman, dan lain-lain. Tapi itu apakah suatu jaminan kalau kita uraikan dari situ? Tapi yang jelas nanti insya Allah saya akan bahas di sesi selanjutnya. Tapi untuk itu ada 3 tips tadi itu, dan terakhir juga termasuk integritas. Dalam artian begini, kembali lagi kita ke bagaimana mengenal status profil seorang calon. Ya mungkin dari ada 2 hal. Satu, kita mengenal elektabilitas dan integritas itu mungkin kita nggak tahu bagaimana calon-calon yang akan kita pilih, karena kebanyakan dari mereka juga calon-calon ini kebanyakan untuk mengenal adalah biasanya nih yang mungkin sudah pernah duduk di di panggung-panggung politik. Saya yakin masyarakat mengenal bukan sebagai memperoleh informasi itu dari profil beliau karena ketenaran atau popularitas saja, tapi untuk menentukan bahwa parameter dia menjadi seorang pemimpin, integritas mereka mungkin kita juga terlalu sulit untuk menentukan itu. Tapi yang jelas ada 4 tip ini tadi untuk kita ketahui tips-tips ini. Dan selanjutnya adalah mengenai bagaimana dari 4 tips ini atau cara kita memilih, konsep kita memilih atau menentukan pilihan kita. Yang jelas dari 4 standar ini kita kebanyakan dari kita sendiri, maksudnya bukan dari mereka, dari calon-calon itu, tapi dari kita sendiri kurang sekali informasi seperti itu. Mungkin untuk yang sudah duduk di panggung politik, mungkin banyak orang mengenal walaupun tidak face to face 4 mata, tapi paling tidak mengenal sosok beliaunya itu dari informasi tetangga, teman, dan
atau dari mungkin browsing di internet itu yang sudah pernah duduk. Tapi bagaimana orang yang nggak pernah duduk di panggung-panggung politik atau pernah duduk menjadi kepala di suatu daerah atau pemimpin di suatu daerah, ini kan agak susah. Memang saya akui seperti itu. Jadi masyarakat kita juga eh, kebanyakan nggak tahu menau karena mereka ya sekedar, kita nggak bicara untuk terlalu jauh untuk mengenal mereka, tapi dari kita sendiri kadang juga sibuk. Tapi mudah-mudahan 4 tip ini menjadikan kita pegangan, dan ke depan nanti di sesi selanjutnya mungkin insya Allah saya akan bahas. Yang jelas 4 tips ini sementara bisa menjadikan kita pedoman pegangan. Dan terakhir kesimpulan berarti untuk mengenal 4 tips ini adalah banyak-banyak kita mencari informasi tentang mereka. Jadi bisa browsing atau lewat internet, lewat teman, kita banyak-banyaklah mencari informasi untuk itu. Paling tidak ada sedikit gambaran untuk mengenal siapa calon-calon kita, supaya kita tidak salah memilih calon kita, begitu. Dan untuk sesi selanjutnya yang tadi saya katakan, bagaimana mengenal mereka lebih jauh, atau bagaimana kita menjadi orang yang nggak salah pilih. Bagaimana tipsnya biar kita nggak salah pilih dari 4 konsep tadi. Itu nanti insya Allah saya bahas di sesi selanjutnya. Mudah-mudahan ini sedikit informasi versi orang jalanan yang kita dapat ilmu juga dari jalanan, dan kita juga nanti mudah-mudahan dari 4 konsep itu bisa bermanfaat juga bagi orang-orang di sekitar kita. Oke, terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Alvin Dero mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.